Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait viskositas gitu. Tapi sebelum jauh ngebahas terkait viskositas, kalian pernah kepikiran gak sih? Kenapa ya kalau kita pakai oli terus kita gunain mobil atau motornya, ternyata olinya itu bakal ngentel kayak gini? Konsep kekentalan ini merupakan bagian dari yang namanya konsep viskositas. Nah, di video kali ini kita akan menguji nilai viskositas oli yang kita gunakan. Kira-kira tuh kekentalannya apakah masih layak atau enggak gitu. Oke, langsung aja yuk kita bahas yang namanya viskositas. Apa tuh viskositas? Viskositas merupakan ukuran kekentalan fluida yang berpengaruh besar kecilnya gesekan di dalam fluida, termasuk antara oli dengan komponen mesin nih. Mungkin yang jadi pertanyaan adalah, kok bisa sih ada yang namanya kekentalan fluida? Iya, jadi tuh ini karena adanya yang namanya gaya kohesi antar molekul atau gaya tarik-menarik antar molekul nih. Semakin besar gaya kohesinya, maka semakin sukar nih kita memisahkan dua molekul ini. Alhasil cairannya tuh bakal kental. Nah, kalau seandainya cairannya itu kental, maka gaya gesek yang bekerja ketika benda bergerak melalui fluid tersebut adalah semakin besar juga. Nah, sekarang gini, bayangin aja kita punya suatu wadah yang bentuknya kayak gini nih. Kemudian kita isi dengan suatu cairan. Terus kita beri suatu benda. Ternyata benda tersebut akan bergerak ke bawah akibat adanya gaya berat bendanya. Benda ini akan mengalami tiga gaya nih, yaitu W, Fa, dan Fg, di mana Fa merupakan gaya apung Archimedes, Fg adalah gaya gesek fluida, dan W merupakan gaya berat bendanya. Dari ketiga terminologi ini, kita akan garis bawahi yang namanya gaya gesek fluida. Nilai dari gaya gesek fluida ini akibat viskositas yaitu Fg sama dengan K dikalikan eta dikalikan V, di mana Fg ini merupakan gaya gesek satuannya Newton, kemudian K adalah konstanta geometris benda. Kemudian eta merupakan koefisien viskositas dengan satuannya adalah Newton second per meter, dan V merupakan kecepatan terminal, satuannya adalah meter per sekon nih. Di mana nilai K ini itu tuh dipengaruhi oleh luasan bendanya. Semakin luas benda tersebut, maka semakin besar juga nih gaya gesek yang bekerja. Dengan kata lain, nilai K-nya akan semakin besar gitu. Oke, ini merupakan formula terkait gaya geseknya nih. Mungkin kalian bakal bertanya-tanya ya, apa tuh kecepatan terminal itu? Dan berapa sih nilai K-nya? Oke, jadi gini. Dulu ada ilmuwan yang namanya Sir George Stokes, di mana dia melakukan eksperimen menggunakan suatu benda yang berbentuk bola. Dia celupkan ke dalam suatu larutan nih. Ternyata setelah dihitung-hitung diperoleh nilai K-nya yaitu sama dengan 6 PR. Rumus ini hanya berlaku untuk benda yang berbentuk bola gitu. Di mana R ini merupakan jari-jari bolanya ya. Terus yang namanya kecepatan terminal merupakan kecepatan benda dalam kondisi konstan. Artinya benda ini jatuh tanpa adanya percepatan. Oke, jadi kurang lebih ini ya bahasan terkait viskositas. Yang jadi pertanyaan adalah, jadi bisa nggak nih kita menguji kekentalan pelumasnya? Tentu jawabannya adalah bisa banget. Jadi gini, suatu pelumas yang memiliki massa jenis 940 kg per meter kubik ditempatkan pada suatu wadah. Suatu kelereng dengan massa jenis 1200 kg per meter kubik dan jari-jarinya adalah 1 dikali 10 pangkat minus 3 meter dicelupkan ke dalam pelumas hingga memiliki kecepatan terminal yaitu 1,2 dikali 10 pangkat minus 3 meter per sekon. Yang ditanya adalah apakah pelumas tersebut masih layak digunakan? Di mana nilai eta pelumas layak yaitu sekitar 0,092 sampai dengan 0,125 Newton second per meter nih. Oke, diketahui bahwa massa jenis fluidanya yaitu 940 kg per meter kubik. Kemudian massa jenis bendanya adalah 1200 kg per meter kubik
Jari-jari bendanya yaitu 1 dikali 10 pangkat minus 3 meter dan kecepatan terminalnya yaitu sebesar 1,2 dikali 10 pangkat minus 3 meter per sekon. Yang ditanya adalah apakah masih layak pelumasnya untuk kita gunakan? Oke. Kita jawab ya. Jadi kurang lebih itu mekanisme sama ya kayak penjelasan sebelumnya. Di mana di sini kita bisa gunakan konsep yang namanya hukum Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Oleh karena benda melakukan kecepatan terminal, maka tidak ada percepatan nih. Dengan kata lain nilai A-nya itu sama dengan 0. 0 dikali M ya nilainya adalah 0 nih. Berarti sigma F sama dengan 0. Sigma F ini kalau kita uraikan maka diperoleh yaitu FA ditambah FG dikurangi dengan W nih sama dengan 0. Atau FA tambah FG sama dengan W. Nilai FA itu kan gaya Archimedes ya, adalah massa jenis fluida dikalikan dengan volume benda tercelup dikalikan dengan percepatan gravitasi. Tambah FG-nya atau gaya gesek akibat viskositas adalah 6 PR dikali eta dikalikan Vt sama dengan gaya beratnya kalau kita uraikan diperoleh yaitu massa jenis benda dikalikan dengan volume bendanya dikalikan dengan percepatan gravitasi. Kemudian kalau kita kelompokkan maka diperoleh yaitu 6 PR eta dikali Vt sama dengan rho B dikali Vb dikalikan G minus rho F dikali Vb dikalikan G nih. Oke, diperoleh yaitu Vb dikali G kurung buka rho B minus rho F. Berarti nilai dari etanya yaitu 4/3 pi RB pangkat 3 adalah volume bolanya dikalikan dengan G kurung buka rho B dikurangi rho F dibagi dengan 6 pi RB dikalikan dengan Vt. Nah nilai yang sama kita bisa coret nih. Sehingga yang tersisa yaitu eta sama dengan 2 dikali RB kuadrat dikalikan dengan G kurung buka rho B dikurangi rho F dibagi dengan 9 dikali Vt. Kalau kita masukkan nilainya yaitu 2 dikali 1 dikali 10 pangkat minus 3 dikuadratkan dikalikan dengan 10 kurung buka 1200 dikurangi dengan 940 dibagi dengan 9 dikali 1,2 dikali 10 pangkat minus 3. Diperoleh nilainya adalah sekitar 0,4815 Newton second per meter. Jadi nilai ini tuh lebih besar dibandingkan dengan nilai pelumas layaknya. Dengan kata lain, pelumas ini itu tuh terlalu kental. Alhasil ini tuh nggak layak buat digunakan. Oke, kita udah tahu nih ternyata pelumas ini tuh nggak layak buat digunain. Karena nilai dari koefisien viskositasnya itu tuh lebih besar dibandingkan dengan koefisien pelumas layaknya, yaitu sekitar 0,092 sampai dengan 0,125 Newton second per meter. Oke deh, jadi kurang lebih itu ya pembahasannya. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!